Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di hari ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah memegang teguh ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Dan juga semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku para Octalovers dimanapun kalian berada, ada 3 kunci bagaimana cara kita bisa memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan agar nanti setelah kita keluar dari Ramadan kita tidak menjadi orang-orang yang Ramadaniyin, yaitu orang-orang yang hanya memfokuskan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan mujahadah. Mujahadah yaitu menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita harus bisa memaksakan diri kita untuk melakukan amal ibadah, apapun itu. Sekecil apapun kita harus bisa memaksimalkan diri kita, pikiran kita, dan hati kita untuk bisa melaksanakan ibadah, walaupun ibadah itu terasa berat bagi kita. Misal, musim hujan seperti ini sangat susah bagi kita untuk bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Jangankan sholat subuh, sholat tahajud saja kita masih merasa mengantuk. Apalagi ketika kita menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan nanti untuk berburu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan ibadah kita di awal Ramadan ini dengan mujahadah, dengan jihad, dengan sungguh-sungguh. Agar nanti ketika kita masuk dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita tidak merasa kaget ketika kita harus memompa ibadah kita dengan lebih kencang. Namun tidak hanya sholat, ibadah-ibadah yang lain juga harus kita galakkan di bulan suci Ramadan ini, yaitu bersedekah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa menambah pahala kita, terutama pahala dari ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah dengan muraqabah dan muqarabah. Muraqabah yaitu melaksanakan ibadah seolah-olah kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan konsep ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita sedang melihat Allah. Tapi jika kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus meyakini dalam hati
kita harus meyakini di dalam hati bahwa sesungguhnya Allah senantiasa melihat dan mengawasi segala gerak-gerik kita. Itulah yang dinamakan dengan muraqabah. Muqarabah yaitu kita harus bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ibadah yang mampu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar nantinya kita bisa mendapatkan syafaat yang azim di hari kiamat nanti dan kita bisa bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dan yang ketiga adalah istiqomah, konsisten. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah lebih menyukai amalan-amal yang sedikit tetapi mudawamah, continue, konsisten daripada melakukan ibadah yang banyak tetapi terputus-putus. Oleh karena itu, mari sama-sama kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan walaupun sedikit, tapi kita mencoba untuk pelan-pelan membiasakan diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang ringan-ringan, yang tadinya tidak mau qobliyah ba'diyah, mulai sekarang kita biasakan untuk qobliyah ba'diyah, yang biasanya hanya membaca Al-Quran satu lembar atau satu halaman, kita coba membaca dua lembar atau 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman, bahkan sampai 1 juz sekalipun. Kalau kita membiasakan diri kita, insya Allah dari yang tadinya sedikit, lama-lama akan menjadi terbiasa dan lama-lama akan menjadi banyak dengan sendirinya. Tanpa kita paksa pun, nanti kita akan merasakan betapa nikmatnya ibadah yang kita lakukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, datangnya dari diri Al-Fakir pribadi, karena yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.